Contoh di Malaysia lah. Nah, coba tengok di Malaysia tuh. Sekarang udah berani demo sama orang asli, udah berani bersuara sama orang asli, udah berani keras sama orang Melayu asli. Udah kalian lihat kayak mana orang Rohingya di Malaysia itu demo pergi minta hak mereka. Mereka berteriak apa? Give our rights, berikan hak kami hak Idrona Mantahan KDP. Dulu yang dibuat pening negara Malaysia dengan tingkah lakunya bangsa Rohingya. Sekarang Indonesia pula. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video tentang Rohingya lagi geng. Dulu negara Malaysia yang dibuat pening, sekarang negara Indonesia lagi yang dibuat pening geng. Kenapa tidak begitu Ikinya bilang geng ya. Ini captionnya yang bilang ataupun thumbnail yang bilang ini, nasi terlalu sedikit, pengungsi Rohingya tidak puas hati. Kayak gitu ya geng ya. Dan banyak daripada netizen Indonesia yang berkomentar ataupun yang membuat video stikan seperti ini geng. Udah ada contohnya Malaysia yang dibuat kerepotan ataupun yang dibuat pening. Sekarang kenapa Indonesia malah berbaik hati menampung Rohingya? Kalau sudah tahu sifat aslinya, mungkin kedua negara ini tidak mau menampungnya ya geng ya. Kalau tahu sifat aslinya seperti itu ya geng ya. Oke geng, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa, ya kan? Jom mari kita simak bersama-sama geng. Tapi sebelum simak jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda kalian boleh komen di bawah. Oke, jom mari kita layan videonya geng. Tolong dibantulah mereka itu Islam. Ini bukan masalah agama. Ini bukan masalah mereka bisa ngaji. Apa beda dengan orang Palestina maksud anda? Ya beda. Coba buka di Google tuh, di YouTube juga ada kayak mana tingkah kelakuan Rohingya. Contoh di Malaysia lah. Nah, coba tengok di Malaysia tuh. Sekarang udah berani demo sama orang asli, udah berani bersuara sama orang asli, udah berani keras sama orang Melayu asli. Rohingya itu juga nggak sama orang Palestina, nggak sama. Beda, ini bukan masalah mereka bisa ngaji, kita harus bantu, bukan itu. Oke, sehari dua hari kita terima tamu, orang Aceh memuliakan tamu, wajar. Kami juga memuliakan tamu, itu adat kami. Tapi kalau udah kayak gini, ini dah keterlaluan, ini dah berbondong-bondong. Ada aja rombongan Rohingya yang datang ke Aceh. Pertanyaannya sekarang, Aceh ini bagian Indonesia apa bukan? Kenapa nggak dijaga lagi? Kenapa bebas masuk? Angkatan Laut kerjanya apa? Betul. Menteri Pertahanan kerjanya apa? Kalian makan gaji dari rakyat, tapi kalian yang nggak menjaga. Suara-suara rakyat kalian nggak dengar. Apa jadi Indonesia nih sekarang? Coba bayangkan, kalau anak-anak Rohingya yang kecil-kecil yang dibawa itu nanti sekolah di sini, punya KTP di sini, punya dokumen di sini. Aku orang Indonesia. Bisa saja mereka mengklaim dia mereka asli Indonesia, punya KTP, sekolah SD di sini, SMP di sini, SMA di sini. Ujung-ujungnya kita dijajah. Di Malaysia udah ada tuh. Contoh di Malaysia tuh bisa tengok kayak mana tingkah Rohingya. Udah parah kali ya. Ini udah betul-betul nggak bisa dibiarkan lagi nih. Kalau lama-lama kita biarkan, habis awak tanya betul. Karena mereka tuh udah keterlaluan. Seperti yang saya bilang, saya sangat tahu watak mereka. Dan saya yakin orang-orang yang bekerja di relawan tuh pun semua ngerti watak mereka tuh. Mereka tuh sangat keras, cukup batak dan kerita otak. Kuat orang tuh. Jangan sampai nanti kita
perang lawan mereka. Kita nggak mau ada perang-perangan, makanya cepat dicegah dari sekarang. Tapi saya yakin kalau aparat tidak turun tangan, nggak selesai masalah ini. Sebab apa? Sebab orang tuh nggak takut dengan orang lokal. Betul. Kok Batak dia nggak disuruh pindah aja nggak mau dia. Apalagi yang suruh pindah cuma tingkat mama-mama kita di Hanaya, Wayan. Dia pun kuat juga. Nah ini percaya saya bilang ya, dengan percaya omongan saya nih bukan berarti rukun iman bertambah 7. Tenang aja. Dengan percaya ini adalah seperti upaya pencegahan kita untuk terjadi apa nanti di masa depan. Udah kalian lihat kayak mana orang Rohingya di Malaysia itu demo pergi minta hak mereka. Mereka berteriak apa? Give our rights, give our rights. Berikan hak kami puha Idron Mantahan KDP. Jadi jangan macam-macam. Ini betul kalau aparat nggak turun tangan, Bapak TNI, Bapak Polri nggak turun tangan, lihatlah nanti. Cukup capek orang kita pergi usir dia, nggak mau dia. Apalagi sisi sekarang yang terjadi ini, 2 kubu dia di pengungsian nih, mengatasi orang Rohingya nih ya. Satu kubu merangkul mereka, bawa ke pengungsian, dikasih makan, dikasih hidup yang macam kita tengok di video lah. Satu sisi lagi orang Aceh yang bersikeras pergi tolak mereka pulang. Kan nggak kompak tuh namanya. Itu sangat nggak kompak. Makanya orang tuh nggak takut karena mereka tahu akan ada pihak nanti yang pergi tolong orang tuh, pergi bawa ke tempat yang aman. Jadi ini kalau nggak mau cegar sekarang, jangan menyesal nanti. Gawat, Aceh sedang tidak baik-baik saja guys. Lagi dan lagi pengungsi Rohingya kembali mendamparkan diri di Aceh. Ini namanya mendamparkan diri guys, bukan terdampar lagi karena ada orang yang sengaja melakukan ini. Tapi dari kemarin gue bingung, ini polisi kelautan kerjanya apa? Jadi hari ini tanggal 2 Desember 2023, 139 imigran Rohingya terdampar lagi di kota Sabang Aceh. Ini udah bener-bener terorganisir guys. Mereka udah tahu mereka harus terdampar di mana dan dibawa kemana. Saat ini ada ribuan warga Rohingya yang sudah tinggal di Aceh. Dan jika pemerintah masih enggan turun tangan, saatnya warga Aceh turun tangan. Dan ada pun organisasi-organisasi yang membawa malapetaka ini adalah mereka guys. Mereka inilah yang mendesak negara kita untuk menerima pengungsi Rohingya. Kalian lihat nih, ini yang dikatakan Amnesty International Indonesia. Jangan pulangkan pengungsi Rohingya ke negara asal, itu melanggar HAM. Dan salah satu pejabatnya adalah Usman Hamid. Usman Hamid, jangan bacot doang lu. Bukannya lu yang ngebacot, silahkan dibawa ke tempat saya jika pemerintah memang tidak mampu menampung. Salam. Sekarang juga paksa dia menerima pengungsi Rohingya ini. Ini yang namanya solusi. Kalau ada aja karyawan UNHCR dan juga Amnesty Indonesia ini 1000 orang, silahkan tiap orangnya menampung 1 orang Rohingya, ini selesai masalahnya. Dan tahu nggak kalian, mereka ini nggak bisa menerima kritik warga negara Indonesia, malah mereka maksa kita untuk menerima Rohingya. Dan tahu nggak kalian, ternyata selama ini kita dibohongi guys. Ternyata mereka ini warga Rohingya nggak semuanya Muslim, mereka sengaja menggunakan embel-embel Muslim supaya kita bisa menerima mereka. Bahkan mereka ini nggak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Ini sedikit? Hah? Terlalu sedikit. Oh. Kayaknya mereka kurang puas karena terlalu sedikit katanya. Bagi makannya bersyukur gitu loh. Enak? Nice? Enak? Oke. Nice? Pantas aja ya, Rek. Banyak netizen daripada Aceh itu menyuarakan tentang ini ya, Rek. Dan ternyata kurang bersyukur orang Rohingya ini ya, Rek ya. Padahal banyak saudara-saudara kita yang kelaparan di Indonesia itu. Sampai tuh dibagi makan nasi itu masih kurang bersyukur kayak gini orang Indonesia seperti ini ya. Kalau pastinya orang-orang Aceh ini kalau tahu sifatnya seperti ini ya, Rek ya, mungkinnya gak akan menampung. Kalau tahu dah dari dulu ya, tahu beritanya dari Malaysia, kan banyak yang bilang tuh, contohnya udah di Malaysia banyak yang bilang seperti itu, Rek ya.
dulu negara Malaysia yang dibuat pening, sekarang negara Indonesia yang dibuat pening oleh bangsa Rohingya ini, Rek. Aduh, ikinya juga ikut pening. Sebab apa? Karena mereka ini tidak tahu bersyukur gitu loh. Ya. Dibagi paha, minta hati kayak gitu ya. Dibagi hati, minta kepala gitu loh, Rek. Jadinya. Jadi apa ya? Benar juga ya katanya ya. Mana ini para penjaga laut? Mana para militer-militer kelautan? Kalian tuh digaji dengan rakyat gitu loh. Sedangkan kayak gini sampai gimana gitu loh. Kok kalau pemerintah tidak turun tangan, jangan sampai ya bangsa Aceh ataupun orang-orang Aceh yang turun tangan yang mengusirnya dengan secara paksa gitu loh. Orang Aceh tidak mau terjadi perperangan gitu loh. Kata kakaknya tadi itu orang-orang seperti ini memang keras kepala, susah dibilangin gitu loh. Bukan dibilangin oke maaf, bukan. Oh gini. Susahnya minta ampun. Oke lah, mungkin video kali ini sampai di sini saja. Buat kalian apa benda komen di bawah, boleh tegur, boleh apa benda lah tegur lah. Kalian dari Malaysia, netizen Malaysia, kalau tolong komen dan nasihati para netizen Indonesia supaya mendesak para pejabat dan para pemerintah setempat ya, Rek ya, agar tidak dibuat pening kayak gitu loh, Rek ya. Oke. Aduh, dibuat pening betulan rakyat Aceh. Oke, Rek, ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rek. Jumpa lagi kita di next video. Bye bye.